Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang menyaksikan via YouTube hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan kita ada selalu bersama dengan setiap kita. Dan selamat datang dan beribadah di Galilea Community of Christ. Saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara walaupun secara online, tetapi kita percaya kita satu di dalam Tuhan. Mari kita mau bersuka cita, kita memuji Tuhan. Haleluya. Hey. Dimanapun saudara berada dari Sabang sampai Merauke, tidak pandang dari suku mana, tidak pandang dari gereja mana, kita satu di dalam Tuhan sebagai tubuh Kristus. Haleluya. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Hey! Dalam Yesus ada sukacita dalam Tuhan. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau lebih dalam lagi Tuhan di dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan tinggal bersama dengan Tuhan. Kami mau lebih lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Inilah pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di
di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Sekali lagi sama-sama. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih lagi segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi sama-sama. Lebih dalam, oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kita mau sembah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Oh, ku rindu kasih-Mu, ku rindu hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Lebih dalam, lebih dalam
mengasihimu, ku mengasihimu, ku Shalom Bapak Ibu, senang boleh ketemu lagi dalam ibadah pada kesempatan hari ini, Minggu di 30 Mei 2021. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, di mana telah membawa kami sampai kepada hari ini 30 Mei 2021. Kasih setia Tuhan mewarnai kehidupan kami, amat terlebih di masa pandemi COVID-19. Kami ada sebagaimana kami berada karena anugerah-Mu, dan karena itu bagi kami hidup untuk Kristus. Maka kami pakai seluruh kehidupan kami, waktu yang Kau berikan untuk memuliakan Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami. Apa yang kami dengar dari firman-Mu, apa yang kami baca dari Alkitab, itu akan termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Kami tolak segala roh, segala kuasa yang tidak memuliakan Tuhan, segala kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini, hati pikiran kami, di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku. Sehingga setiap kami yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata amin. Saudara, orang yang menerima Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat adalah orang yang telah berhasil dalam usahanya untuk mencari dan mengenal Allah yang benar. Sebab agama adalah upaya manusia untuk mencari dan menemukan Tuhan. Maka pada saat seseorang menerima Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, sesungguhnya ia telah tiba pada ujung pencariannya akan Tuhan. Saudara, kekristenan bukan agama. Sebab Yesus tidak membawa agama dan tidak mendirikan agama. Yesus datang dari surga dan menawarkan surga bagi kita semua. Sebab itu kekristenan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara, kekristenan meyakini bahwa Injil menggenapi kitab Taurat, Zabur, dan juga kitab para nabi atau yang disebut dengan Perjanjian Lama. Lalu kemudian membukukan buku-buku itu bersama Injil dan wahyu Allah melalui para rasul. Itulah Perjanjian Baru. Dan menjadi sebuah buku yang bernama Alkitabul Muqaddas atau kitab suci, atau kita biasa menyebut dengan Alkitab. Perjanjian Lama menubuatkan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, sedangkan Perjanjian Baru menggenapinya. Sehingga Alkitab diikat dengan satu tema yang menarik. Allah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan
Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dalam iman Kristen, Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya dalam sejarah dan secara khusus melalui umat pilihannya, yaitu Israel. Tuhan menyatakan natur dan namanya kalau kita baca dalam Keluaran pasal 20. Dalam Yesus Kristus, Allah telah datang ke dalam dunia untuk membawa pendamaian dan menarik manusia datang kepadanya. Saudara, Yesus adalah firman Tuhan yang terutama dan yang terakhir. Karena itu di Yohanes pasal 1 di sana dikatakan pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 14, saudara bisa membaca itu di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Tuhan menyatakan dirinya sendiri di dalam Yesus Kristus. Di ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudaraku yang kekasih, Alkitab adalah bukti pewahyuan diri Tuhan yang telah Ia inspirasikan. Tuhan memilih para penulis yang melalui inspirasi Roh Kudus telah menuliskan firman-Nya dalam Alkitab. Amin. Sebab itu kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang 2 Timotius pasalnya yang ke-3. Ini ayat hafalan juga nih, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Dikatakan begini saudara. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Para penulis telah menulis kitab suci dengan gaya bahasa mereka sendiri. Oleh karena itu Alkitab memiliki penulis ganda, yaitu Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya dan sejumlah orang yang telah Ia pilih. Sesungguhnya Allah itu adalah Roh yang maha suci, yang tidak dapat dijangkau oleh manusia dan yang tidak terlihat, yang mengatasi segala sesuatu dan memenuhi segala sesuatu. Dan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah wujud yang terlihat dari diri Allah yang tidak terlihat itu. Amin. Itu sebabnya dengar baik saudara, setinggi apapun ilmu agama seseorang dan setinggi apapun jabatannya dalam organisasi atau sistem agamanya, keyakinannya tentang hubungannya dengan Allah dan tentang harapan akan kehidupan di akhirat kelak hanyalah iman bayangan dan imajinasi semata bila orang tersebut tidak menerima Yesus Isa Al-Masih. Di dalam Kolose pasalnya yang Kolose pasal 1 di ayat ke-15 dikatakan begini saudara. Kolose pasal 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung,
lebih utama dari segala yang diciptakan. Dikatakan begini, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Karena itu penolakan dan penyangkalan kita akan keilahian Yesus atau Isa Al-Masih adalah juga penolakan dan penyangkalan kita terhadap Allah. Dan Alkitab telah memberikan status kepadanya sebagai pendusta. Jadi orang yang menolak atau menyangkal keilahian Yesus, Alkitab telah memberikan dia status atau kategori sebagai seorang pendusta. Di mana itu? Mari kita lihat. Alkitab di 1 Yohanes pasalnya yang kedua, di ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. 1 Yohanes pasal 2 pada ayat 22 dan ayat 23. 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dan 23. Dikatakan begini, siapakah pendusta itu? Siapakah pendusta? Bukankah ia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Karena itu saudaraku yang kekasih, saya mau katakan dengan tegas, seperti yang tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, apapun alasannya. Jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Jangan engkau melepaskan imanmu di dalam Yesus Kristus. Mengapa kalimat selanjutnya dikatakan karena besar upah yang menantinya? Saudara, ini adalah sebuah peringatan tegas. Janganlah saudara melepaskan imanmu. Melepaskan iman kepercayaan seseorang lazim disebut murtad. Dalam kekristenan, murtad itu sama dengan menyalibkan Kristus kedua kali. Sebagaimana dituliskan dalam Ibrani pasal 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara, kalau saya lain, saya keluar atau meninggalkan agama sebelumnya untuk mengikuti Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang telah dikabarkan oleh malaikat dari surga. Di dalam Injil Lukas 2 ayat 11, di sana dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah kebenaran, dan orang yang mengikuti Yesus Kristus di dalam Quran surat An-Nisa ayat 159 dikatakan begini, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya. Kepada siapa? Kepada Isa. Sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti
Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi Yesus akan menjadi saksi terhadap pengikutnya. Saudara, hal tersebut sudah disampaikan oleh Yesus Kristus dalam kitab suci, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat 32 dan 33 dikatakan begini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi Yesus Kristus akan menjadi saksi bagi kita. Amin. Nah, Yesus Kristus itu adalah seorang yang bergelar kebenaran. Dia selalu berbicara tentang kebenaran. Perkataannya adalah perkataan yang benar. Karena Yesus itu adalah suci, kudus, dan tidak pernah dia berbohong. Dia tidak pernah mengajarkan untuk bohong, dan dia juga tidak pernah berbohong. Bahkan di kitab saya yang lama, di Quran surat 19, surat Maryam ayat 34, dikatakan, Zalika Isa benu Maryama qaulal haq. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Jadi nanti saudara, dia akan menjadi saksi bagi kita. Ya, jika kita mengakui dia di depan manusia, dia juga akan mengakui kita di depan Bapanya, di depan Allah. Karena itu saudaraku yang kekasih, yang tidak mengakui Yesus atau yang meninggalkan Yesus, saudara tidak memiliki Allah. Dan Alkitab telah memberikan status kepadamu, yaitu apa? Pendusta. Ya toh? Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dan 23 tadi, saudara. Itu sebabnya, saudara jangan tinggalkan iman di dalam Yesus Kristus. Saya mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus Isa Al-Masih karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia juga berkuasa di bumi dan di surga. Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan di kitab Quran yang dulu saya imani, saya pegang menjadi pedoman saya, di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 45, dikatakan begini. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya. Kalimat daripada Allah berarti firman Allah. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, jelas namanya telah tertulis. Isa Al-Masih, bukan yang lain. Dan dia seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi bergelar wajihan fid dunya wal akhirat. Dan juga dikatakan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi hanya dia yang dekat dengan Allah. Untuk sampai kepada Allah harus melalui Isa. Karena itu dia katakan, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jangan saudara berpikir
bisa datang kepada Allah tanpa melalui Isa, tanpa melalui Yesus? Nanti dulu saudara ya. Nah karena itu saudara, ayat ini menjelaskan bahwa Isa Al-Masih satu-satunya yang layak diikuti, disembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini pertimbangan saya. Pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengikuti Dia. Mantap pertimbangan saya, baru saya melangkah mengambil keputusan. Jadi walaupun ada tantangan, kesulitan, dibully, diintimidasi, diteror, dipenjara, dipukul lagi di penjara, dipukul babak belur di penjara, saya tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Mengapa saudara? Karena saya tahu bahwa Yesus itu adalah anugerah terbesar bagi saya. Dia adalah rahmat dan tanda dari Allah bagi manusia. Itu tercatat dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat 20 dan 21. Di sana dikatakan begini, Maryam berkata, bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Apa itu rahmat? Rahmat itu anugerah. Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Jadi sebagai tanda dan rahmat, Isa Al-Masih tidak membawa agama. Sebab Dia Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tidak butuh agama. Tuhan tidak pernah menyuruh orang beragama. Dan Tuhan tidak menganut agama tertentu. Masa iya sih Tuhan beragama? Agama itu kan ciptaan manusia. Tidak, agama kacau supaya manusia itu tidak kacau pikirannya, tidak kacau hidupnya, maka beragama. Tapi banyak kita lihat hari-hari ini orang beragama tapi kacau. Kacau pikirannya, kacau hidupnya. Suka menabur kebencian, suka menteror. Ya, apakah Tuhan mengajarkan seperti itu? Saya kira tidak. Karena itu Yesus itu tidak mendirikan agama. Dia tidak butuh agama. Dia datang dalam komunitas yang sudah beragama. Dan karena itu dia berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan jadikanlah semua bangsa menjadi agama Kristen. Bukan. Jadikan semua bangsa menjadi agama tertentu. Bukan. Muridku saudara. Kalau boleh saya tambahkan, apapun agamanya. Saudara boleh beragama, tapi saudara harus menjadi murid Yesus. Amin. Saudara bisa beragama Kristen, tapi jangan lupa saudara bukan hanya sekedar beragama Kristen, tapi saudara harus menjadi murid Yesus. Setiap murid Yesus disebut Kristen.
tapi belum tentu Kristen murid Yesus. Saudara, Yesus datang kepada kepunyaannya sendiri dan tujuan kedatangannya itu jelas. Sebab sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum dia datang. Siapa yang menubuatkan kedatangannya? Nabi Yesaya salah satunya. Nabi Yesaya telah menubuatkan sebagaimana tertulis di dalam Yesaya pasal 53. Kita lihat Yesaya pasal 53. Dikatakan pada ayatnya yang ke-5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini tujuan kedatangan. Dan juga saudara, hal ini digenapi. Telah digenapi di dalam Injil tertulis dalam Yohanes pasalnya yang ke-19. Yohanes pasal 19 ayat 34 dikatakan begini saudara. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Saudara, tergenapi. Yesus Kristus Isa Al-Masih datang untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Sebab Alkitab juga menulis upah dosa adalah maut. Saya butuh Tuhan sebagai juru selamat. Kenapa? Karena saya ada itu juga karena Dia berkehendak atau Dia menghendaki saya ada. Betul? Sebab itu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ini ayat hafalan, dikatakan begini di kalimat yang terakhir, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara mau hidup kekal? Saudara harus percaya, menerima, dan mengikuti Yesus Kristus Isa Al-Masih. Haleluya. Karena itu saudara, untuk semua orang yang ingin tahu bagaimana agar bisa mendapatkan keselamatan dan hidup kekal, baca Alkitab. Saya juga begitu saudara. Tuhan bimbing saya sehingga saya berani baca Alkitab. Saudara, baca Alkitab. Jangan saudara baca cari-cari kesalahan untuk menyerang iman Kristen. Saudara harus baca dengan baik. Buka hatimu. Karena itu saudara, ketika saudara membaca dengan baik, dengan membuka hati, Roh Kudus akan menuntun saudara. Sehingga saudara bisa tiba pada satu keputusan untuk menerima Dia, mengikuti Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Dan apa Alkitab katakan? Engkau dan keluargamu akan diselamatkan. Amin. Sebab Tuhan Yesus berkata begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara sedang letih lesu dan berbeban berat. Karena saudara begitu beragama sehingga agama memberikan beban-beban, syarat-syarat yang harus saudara ikuti. Datang kepada Yesus.
Dia akan memberikan kita kelegaan. Yang letih, lesu, dan berbeban berat. Amin. Sebab dia yang sudah berkata, Ana huwa tarik wal haq wal hayat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini penegasan dari Yesus Kristus. Ayat inilah yang kemudian membuat saya terpikat pada Yesus. Sebab saya adalah seorang yang pencari kebenaran. Saya orang yang sedang mencari jalan untuk berjumpa dengan Allah. Yesus adalah jawabannya. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi dia jalan yang benar menuju hidup yang benar. Hidup yang benar itu bukan hanya kini, tapi hidup yang akan datang. Amin. Karena itu, meskipun saudara berada dalam kondisi yang berat, saya alami. Sekalipun saya menderita di penjara, saya tetap ikut Yesus. Meskipun saya susah, menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Wah, Alkitab ini luar biasa. Jadi meskipun manusia yang menulis Alkitab, namun Tuhan sendiri yang mengontrol dan menjamin bahwa Allah telah mewahyukan itu. Bahwa Alkitab itu adalah wahyu dan kebenaran. Firman dan kebenaran. Haleluya. Amin, saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, walaupun ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, tetapi itu adalah diwahyukan, yang diwahyukan Allah, dan itu adalah kebenaran. Sebab itu saudara jangan pernah meragukan Alkitab. Di Roma pasal 1 ayat 16-17 itu adalah ayat favorit saya. Ketika saya menemukan ayat itu, saya tidak pernah ragu lagi dengan Alkitab. Karena dulu saya berpikir Alkitab ini dipalsukan, sudah korup lah, berubah-rubah lah. Entah dari mana ajaran itu. Pokoknya ajaran itu datang aja sejak masih kecil sampai dewasa, itu terus diulang. Sampai hari ini masih ada orang yang mengulangi ajaran itu, asumsi itu, tanpa bisa membuktikan mana yang asli, tanpa bisa membuktikan mana yang dipalsukan, siapa yang memalsukan, di mana yang dipalsukan. Tidak pernah bisa membuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, berarti itu adalah fitnah yang keji. Fitnah lebih kejam dari tidak fitnah. Haleluya, saudara ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, walaupun ada serangan-serangan mengenai iman Kristen, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Kenapa? Karena besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat 35 ya.
Jangan murtad dari Yesus Kristus. Alkitab sudah mengingatkan kita di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 8. Tuhan Yesus pernah berkata, jika Anak Manusia datang kembali, adakah didapati iman di bumi? Jangan-jangan sebelum Yesus datang, saudara sudah murtad, saudara sudah melepaskan iman kepadanya. Entah karena menikah, entah karena jabatan, entah karena pangkat, kedudukan, entah karena calon suami, calon istri, entah karena situasi kesulitan ekonomi, ya, karena banyak faktor, saudara. Haleluya. Karena itu Tuhan Yesus sudah mengingatkan, jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman? Jangan murtad, sebab ada upah. Nah, pertanyaan, apa upahnya? Dengar baik, upahnya kepastian keselamatan. Masa iya sih? Kepastian keselamatan yang ditandai dengan diberikan apa? Kunci kerajaan surga. Haleluya. Sukacita. Saya kalau bicara tentang kunci kerajaan surga, sukacita. Haleluya. Di Matius pasal 16 ayatnya yang ke-19, di sana ditegaskan oleh Tuhan Yesus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Jadi kepastian keselamatan yang ditandai dengan memberikan kunci. Haleluya. Apa maksudnya? Saudara, kunci selalu bicara 3 hal. Kunci selalu bicara tentang 3 hal. Yang pertama bicara tentang otoritas. Bicara tentang kuasa. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Ini bicara tentang kuasa, otoritas. Sebab jika kita mempunyai kunci berarti kita memiliki otoritas. Kita memiliki kuasa. Jika engkau dipercayakan sebuah kunci, artinya bukan saja mempercayaimu, tetapi dengar baik, itu juga berarti mendelegasikan otoritas, kuasa kepadamu. Sebab itu dalam Lukas pasal 10, Lukas pasal 10, Tuhan Yesus bilang begini, saudara. Haleluya. Di ayat 19, Tuhan Yesus katakan begini, saudara. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu, kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wow, luar biasa. Jadi kunci itu bicara otoritas, bicara tentang kuasa. Amin. Yang kedua, kunci itu mewakili kepemilikan. Jadi kunci itu berbicara tentang kepemilikan. Jika kita adalah pemilik suatu kunci, maka kita berhak atas kepemilikan apa saja yang dibuka oleh kunci itu, betul? Saat kita mempunyai kunci kerajaan surga, haleluya, berarti kita mempunyai kepemilikan surga di bumi. Yang lain nggak tahu deh. Karena itu Yesus ajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi
seperti di surga. Jadi kita hidup di bumi seperti di surga. Haleluya. Amin. Jadi kehidupan yang kita perlihatkan di bumi ini harus menunjukkan seperti kehidupan di surga. Apa itu? Cinta damai, mengasihi, mengampuni, ya, mengasihi musuh, itu yang Yesus ajarkan. Karena Yesus dari surga. Jadi warna surga nyata. Ya. Tidak ada pembenci, pemfitnah di kerajaan surga nggak mendapat bagian dia. Orang yang suka menyebarkan hoax, suka apa ya, suka fitnah. Itu pekerjaan hantu itu. Bukan pekerjaan Tuhan untuk membunuh, membinasakan, bukan. Itu pekerjaan hantu. Orang yang punya kedekatan dengan Tuhan itu ada damai sejahtera. Di mana ada Roh Allah, di situ ada damai sejahtera. Ada perdamaian, ada sukacita. Haleluya. Yang ketiga, kunci berbicara tentang akses. Nah, ini penting saudara ya. Iya, kalau saya tinggal di apartemen begitu, maka saudara diberi akses. Apa itu akses? Ya dalam bentuk itu, dalam bentuk kartu. Ya kan? Itu akses itu. Ya kan? Kunci. Saudara ketinggalan kunci, walaupun saudara punya milik, saudara harus dapat dulu kuncinya. Ya kan, pintu nggak akan terbuka kalau nggak ada kuncinya. Ya mungkin itu dipinjamin sama security atau manajemennya. Ya. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, Tuhan sudah memberikan kita kunci. Kunci kerajaan surga juga adalah akses untuk menghubungkan doa di dunia dengan surga. Luar biasa. Melalui kunci kerajaan surga, apa yang kita ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara, simpang kunci itu jangan saudara buang. Jangan saudara lepaskan kunci itu. Itu akses menuju surga. Ya kan? Jangan saudara tukar dengan yang lain. Gak penting nih kunci. Ya. Mungkin saudara tukar dengan calon istri, calon suami. Saudara tukar dengan harta, kedudukan, pangkat, jabatan. Itu hanya sementara. Datang kena COVID-19 lenyap. Simpang kunci itu. Sewaktu-waktu Yesus datang menjemput kita, kita sudah punya kunci. Tinggal di sana kan banyak rumah disiapin. Rumah di surga tinggal kita cocokin, ya kan? Haleluya. Yang lain boro-boro punya kunci, saudara. Pintu surga mereka tidak tahu. Karena itu mereka nyanyi. Mereka minta, mereka berseru. Pintu surga, di manakah engkau berada? Ya. Kami rindu untuk memasukinya. Saya punya album itu. Album itu menjawab pertanyaan atau kerinduan orang-orang yang tidak diberikan kunci, tidak tahu pintu surga. Tuh, saya menjawab itu ya dalam sebuah lagu, saudara ya.
Karena Yesus sudah berkata, "Akulah pintu. Barang siapa melalui aku, ia akan selamat." Di Yohanes pasal 10, ayatnya yang ke-9. Nah saudaraku, apa jadinya jika saudara melepaskan iman kepercayaan? Apa jadinya kalau saudara membuang kunci itu atau melepaskan iman di dalam Yesus Kristus? Saudara, kita akan kehilangan upah besar. Upah besar yang paling berharga dalam hidup ini. Dalam Injil Matius 16 ayat 26 dikatakan begini, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Saudara, hidup kita bukan hanya hari ini. Hidup yang kita jalani ini hanya sebuah bayangan. Bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu nanti di sana. Saudara, apa kata Alkitab bagi mereka yang melepaskan iman? Saudara, di dalam 2 Yohanes pasal 1, ya, ayatnya yang ke-9 dikatakan, "Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah." Jadi tidak memiliki Allah, saudara. Jadi yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar, ya kan? Keluar dari Yesus, meninggalkan Yesus, melepaskan iman kepercayaan kepada Yesus, dikatakan tidak memiliki Allah. 2 Yohanes 1 ayat 9. Itu yang pertama. Jadi tidak memiliki Allah. Yang kedua dikatakan di Yeremia pasalnya yang kedua. Yeremia pasalnya yang kedua pada ayatnya yang ke-19 ya, dikatakan begini, "Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau." Kemurtadanmu akan menyiksa engkau. "Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam." Jadi saudaraku yang kekasih, akan tersiksa. Dikatakan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Kau akan tersiksa di dunia dan di akhirat kalau engkau meninggalkan ajaran Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, di Amsal pasalnya yang ke-12, Amsal 12 pada ayatnya yang ke-28 dikatakan begini saudara. Ya. Amsal 12 ayat 28, "Di jalan kebenaran terdapat hidup." Karena Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Halo, engkau yang meninggalkan Yesus, engkau sedang berjalan menuju maut. Ya. Engkau yang sedang melepaskan iman di dalam Yesus, engkau sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Yang keempat, Yesaya
pasalnya yang ke-33. Yesaya pasal 33 pada ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi? Sudah perhatikan, ya. Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di dalam api yang menghabiskan? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi? Wow, perapian yang abadi itu neraka, saudara. Jadi saudara masuk neraka, ya, masuk neraka, saudara. Yang berikut, yang kelima, di Matius, kita lihat lagi Matius, pasalnya yang ke-25. Matius pasal 25 pada ayat 41. Ini kisah tentang penghakiman terakhir. Ya kan? Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, yaitu Yesus, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudara pilih mana? Kanan apa kiri? Saudara, di ayat 34 di Matius pasalnya yang ke-25, ya, dikatakan begini. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tetapi kepada mereka yang ada di sebelah kiri, ayat 41. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Anyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, terkutuk dan masuk neraka. Wow. Jangan deh saudara. Yang sudah meninggalkan Yesus, buka hatimu, terimalah Yesus kembali. Ada pertobatan. Yang keenam, orang yang melepaskan iman, ya, atau murtad dari Yesus, kita lihat di 1 Korintus, ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-16. 1 Korintus pasal 16 pada ayat 22 dikatakan begini. Ayat 22, 1 Korintus pasal 16 ayat 22 dikatakan begini. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Udah pasti kalau saudara sudah tidak yang sudah murtad, ya kan? Berarti saudara sudah tidak mengasihi Tuhan Yesus, pasti. Dan Alkitab katakan itu terkutuk. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Yang ketujuh, kalau sudah jadi murtad, sudah pasti tidak akan memberitakan Injil Yesus Kristus. Bahkan saudara berbalik menyerang Injil dengan berbagai macam, ya, tuduhan-tuduhan. Kalaupun saudara memberitakan Injil, ya,
memberitakan Injil yang lain, Injil yang palsu. Nah, ada itu di YouTube itu ya. Ngaku-ngaku sebagai evangelis gitu ya. Evangelis itu kan orang yang memberitakan kabar baik. Kabar baik itu Injil itu. Karena Injil itu adalah kabar baik dan kabar baik itu adalah Yesus itu sendiri. Nah, tetapi yang dia beritakan bukan Injil yang benar, ya, tetapi Injil yang palsu, yang aspal gitu ya. Yaitu Injil Barnabas. So itu yang didengungkan, ini Injil yang benar, ya. Injil yang berbeda dengan Injil yang disampaikan oleh para rasul, termasuk Rasul Paulus. Apa Alkitab bilang? Kita lihat di Galatia pasal 1, ya. Galatia pasalnya yang pertama, ya. Ayat ke-8 kalau tidak salah. Ya, ayat 8 dikatakan begini, Saudara. Ya. Galatia pasal 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi saudara terkutuk. Jangan beritakan Injil yang berbeda dengan Injil yang sudah dikanonkan. Jangan saudara mencari-cari dan berkata ini Injil yang benar, ini Injil yang betul-betul asli. Ya. Padahal tidak diakui dalam pengkanonan Alkitab. Iya. Ada yang bilang, wah ini Injil Barnabas, Injil yang benar. Haleluya. Saudara, jangan lepaskan iman Kristenmu. Apakah saudara saat ini sedang diarahkan untuk meninggalkan iman Kristen? Atau mungkin juga sebaliknya saudara yang sedang diarahkan untuk menerima iman Kristen. Saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat semua orang yang mau percaya. Dia adalah Tuhan dan juru selamat bagi setiap orang yang mau menerima dan mengikutinya. Sebab di luar dia tidak ada jaminan keselamatan. Markus 16 ayatnya yang ke-16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum mampus. Saudara, kenapa? Karena di dalam Yesus itu ada jaminan kepastian. Seperti Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk keluar menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kecuali saudara sendiri yang melepaskan. Yesus dengan tegas berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan di Kisah Rasul pasal 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya bangga mengikut Yesus. Saya bangga menjadi pengikut Isa Al-Masih. Saya tidak pernah meragukan sedikit pun. Karena Quran juga mengatakan di Quran surat Al-Maidah ayat 82. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Halo. Iya kan?
Yang demikian itu dikatakan disebabkan karena di antara mereka itu, orang-orang Nasrani maksudnya, terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Orang Kristen itu tidak sombong, ya. Kalau ada yang sombong bukan orang Kristen, ya. Haleluya. Karena ciri orang Nasrani itu rafatan warahmatan, santun dan penuh kasih. Saudara, saya tidak bersedih hati meskipun saya susah, ya kan? Meskipun saya susah menderita di penjara, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, surat kedua Al-Baqarah bilang begini, ayat 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Jadi diakui Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sudah, saudara, saya tidak bersedih hati. Ya, karena ternyata Quran juga mengakui Tuhan mereka, gitu kan. Haleluya. Jadi Tuhan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus. Ya, saudara, seperti saya katakan bahwa orang Kristen itu penuh kasih sayang, ya, santun dan penuh kasih sayang. Rafatan warahmatan. Ya. Rafatan warahmatan. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, saya bangga jadi Kristen, saya bangga jadi pengikut Yesus. Dan saya juga tidak malu dikatakan murtad, ya, murtadin. Oh, saya bangga jadi murtadin, ya. Hari gini belum murtad, ya kan? Capek deh, ya kan? Haleluya. Saya lebih takut murtad dari Yesus, saudara. Ya, jangan takut murtad. Ya, takut murtad kalau keluar dari Yesus. Nah itu, saudara, ya. Haleluya. Konsep murtad ternyata juga ada dalam Alkitab, ya. Nah, saudara, Al-Quran mengatakan bahwa orang Kristen yang melepaskan imannya itu terdapat di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 47. Dikatakan begini, dan hendaklah orang-orang pengikut Injil. Siapa pengikut Injil? Ya, Kristen. Memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Nah, jadi saudara, orang Kristen, ya, pengikut Injil, jangan keluar dari Injil, ya. Ada masalah, selesaikan dengan Injil, ya. Karena Injil adalah solusi, ya. Injil adalah solusi, jalan keluar. Ada petunjuk di dalamnya. Wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Ya. Di ayat 46 itu. Dan kami berikan Injil fihi hudan, di dalamnya ada petunjuk. Haleluya. Jadi jangan cari petunjuk di tempat yang lain, cari petunjuk dalam Alkitab, dalam Injil. Amin. Bahkan saudara, di ayat 68 surat Al-Maidah dikatakan begini, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil yang diturunkan kepadamu dari Tuhan.
Jadi saudara tidak dipandang beragama loh. Kalau saudara tidak memutuskan perkara-perkara menurut Injil dan Taurat perjanjian lama. Nah karena itu saudaraku yang kekasih, ikutlah Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk mengikut Engkau sampai selama-lamanya. Kami tidak akan melepaskan iman kami di dalam Engkau, sebab ada upah yang besar, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Jaminan kepastian di dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dan melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang rindu memberkati pelayanan di Galilea Community of Christ, kami dengan senang hati membuka Bapak Ibu untuk boleh menabur untuk pelayanan kami. Bapak Ibu sudah bisa mentransfer melalui rekening yang ada di tampilan bawah monitor. Dan kami percaya bahwa pelayanan taburan yang Bapak Ibu berikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan memperlebar pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita mau siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa menyediakan roti dan anggur yang ada di rumah untuk sama-sama kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Dan saudara siapkan hosti dan anggur. Saudara, sebelum kita menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya jemput kita semua berdiri, mari kita ambil hosti atau roti. Kita pegang dengan tangan kita dan di atas kepala kita. Dan katakan apa yang saya katakan, kita ucapkan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker.
segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, mari kita angkat anggur. Katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilurnya, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya. Tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus yang mulia itu memvaksinasi tubuhku sehingga aku tidak terserang oleh COVID-19 bahkan virus-virus yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Yesus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik. Kami bersyukur kami boleh menerima tubuh darah-Mu, dan kami di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami. Engkau bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Sebab itu, terus Engkau bimbing kami supaya kami hidup berpadanan dengan Injil-Mu. Terpujilah Engkau, berkati seluruh jemaat-Mu, sahabat Galilea, jemaat Galilea Network, bahkan juga Galilea Community of Christ yang menyaksikan, mengikuti ibadah ini. Semuanya diberkati. Mereka yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Mereka mengalami pemulihan. Berkati setiap jemaat-Mu, juga yang telah memberikan persembahan dan yang akan memberikan persembahan melalui transfer bank. Kami percaya bahwa setiap rupiah dan dolar yang mereka berikan, Tuhan kembalikan 100 bahkan 1000 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia
sebagai wadah penginjilan yang dilakukan. Dan Tuhan memberkati seluruh rencana program kerja pelayanan ke desa-desa, ke daerah-daerah, terutama ke Aceh, ke Mentawai, juga ke Nusa Tenggara Timur, dan juga ke Papua. Kami percaya bahwa Tuhan yang dapat menyediakan segala keperluan, termasuk pembiayaan-pembiayaan. Nama Tuhan ditinggikan. Dan karena itu setiap mereka yang selalu menopang Yayasan Pelayanan Galilea ini melalui donasi, mereka diberkati semuanya. Terus kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kami percaya bangsa ini dalam rancangan Tuhan. Pemerintah Engkau berkati, juga seluruh pemimpin-pemimpin, baik itu presiden, para menteri, juga gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW dan RT, semuanya mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Wibawa surgawi ada pada mereka semua. Kami berdoa supaya COVID-19 segera berakhir dan seluruh dunia boleh bersuka cita untuk kembali kepada kehidupan yang dapat melakukan aktivitas termasuk kegiatan-kegiatan beribadah secara offline. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga yang mengajarkan punya minyak, punya anggur, janganlah dirusakkan. Maka minyak ini, minyak zaitun, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus, berkuasa mentahirkan, menguduskan. Orang sakit diolesi dengan minyak ini menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Nama Tuhan ditinggikan, mujizat Tuhan dinyatakan melalui sarana minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan kami akan menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua, anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko, daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai, sampai berjumpa kembali dalam program Galilea Community of Christ. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.